Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ragil Nugroho dari Prodi PB Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tiga akar filsafat. Menjelaskan materi mengenai tiga akar filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang ini merupakan dasar dalam mempelajari filsafat karena membantu kita memahami hakikat kehidupan, cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut secara bijaksana. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat mengajak manusia untuk berpikir secara kritis, logis, rasional, dan mendalam terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Dalam filsafat tidak cukup hanya menerima suatu informasi begitu saja, tetapi juga perlu ditanya mengapa sesuatu itu terjadi, bagaimana kita mengetahui bahwa hal tersebut benar, dan apa manfaat bagi kehidupan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, filsafat memiliki tiga akar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos yang berarti yang ada, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan seperti, apa hakikat manusia? Apa hakikat alam semesta? Apa Tuhan ada? Apa yang dimaksud dengan kenyataan atau realitas? Ontologi tidak hanya melihat sesuatu dari penampilan, tetapi juga mencari hakikat yang paling mendasar. Misalnya, ketika kita melihat sebuah pohon, ilmu biologi mungkin menjelaskan jenis struktur dan fungsi pohon tersebut. Namun, ontologi akan bertanya lebih jauh, seperti apa hakikat pohon itu, atau mengapa pohon dapat dikatakan ada. Dalam kehidupan sehari-hari, ontologi membantu kita memahami bahwa setiap benda, manusia, maupun peristiwa memiliki hakikat yang perlu dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, ontologi menjadi dasar bagi cabang filsafat lainnya. Karena sebelum mengetahui sesuatu, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang sedang kita pelajari. 2. Epistemologi. Agar filsafat yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana menentukan bahwa suatu pengetahuan itu benar. Beberapa pertanyaan yang dibahas dalam epistemologi antara lain, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang membedakan pengetahuan dengan opini, bagaimana cara membuktikan bahwa sesuatu informasi benar. Menurut epistemologi, manusia memperoleh pengetahuan melalui berbagai cara, seperti pengalaman, pengamatan, penggunaan akal, penelitian, membaca buku, berdiskusi, maupun belajar dari orang lain. Contohnya, seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan penelitian tidak boleh langsung mempercayai semua informasi yang ditemukan di internet. Mahasiswa tersebut harus mencari sumber yang dapat dipercaya, membandingkan berbagai referensi, dan melakukan analisis sebelum menarik kesimpulan. Inilah contohnya penerapan epistemologi dalam kehidupan akademik. Epistemologi sangat penting karena membantu kita berpikir kritis, sehingga tidak mudah percaya terhadap berita palsu atau informasi yang belum terbukti kebenarannya. Aksiologi. Akar filsafat yang ketiga adalah aksiologi. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios, yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi memiliki dua bagian utama, yaitu etika, yaitu membahas nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia. Estetika, yaitu membahas keindahan dalam seni maupun kehidupan. Beberapa pertanyaan yang dibahas
dalam aksiologi adalah untuk apa ilmu pengetahuan digunakan, bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab, apa yang disebut baik, buruk, benar, dan indah. Contohnya adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran, pekerjaan, maupun penelitian. Namun jika digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka penggunaan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Oleh karena itu, aksiologi mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, aksiologi mengingatkan kita bahwa memiliki ilmu saja tidak cukup, tetapi kita juga harus mampu menggunakan ilmu tersebut dengan penuh tanggung jawab, dengan menjunjung tinggi nilai moral. Hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiga akar filsafat ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi membahas apa yang dipelajari atau hakikat suatu objek, epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai objek tersebut, sedangkan aksiologi membahas untuk apa pengetahuan itu digunakan dan bagaimana manfaat bagi kehidupan. Sebagai contoh, ketika mempelajari pendidikan, ontologi bertanya, apa hakikat pendidikan? Epistemologi bertanya, bagaimana cara memperoleh ilmu pendidikan yang benar? Aksiologi bertanya, bagaimana ilmu pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia? Pentingnya memahami tiga akar filsafat. Memahami tiga akar filsafat memberikan banyak manfaat, di antaranya melatih kemampuan berpikir kritis dan logis, membantu membedakan fakta dan opini, mendorong sikap terbuka terhadap berbagai pandangan, menggunakan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab, menjadi dasar dalam melakukan penelitian ilmiah. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seseorang tidak hanya mengetahui sesuatu ilmu, tetapi juga memahami hakikat ilmu tersebut, cara memperolehnya, serta tujuan penggunaan. Baik, terima kasih.